Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Aziz Mazum, STMkom, selaku dosen pengampu transformasi digital. Pada kesempatan kali ini, kita akan mensimulasikan tentang pemanfaatan teknologi Apple dalam membantu meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan pengendara. Kami dari Fakultas Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Siap Berbangsa Karawang. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutasar Gani dengan NPM 072 dengan hobi memancing. Halo, nama saya Inal Fikania Zalubung dengan NPM 018. Hobi saya bernyanyi. Halo semua, perkenalkan saya Muhammad Faujabar dengan NPM 009. Saya hobinya yaitu berlari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Herawati dengan NPM akhir 105. Hobi saya membaca buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi atau topik mengenai pemanfaatan teknologi ETLE dalam meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan pengendara. Kenapa kami memilih topik ini? Karena kondisi kedisiplinan dan kepatuhan pengendara sebelum optimalisasi ETLE itu terdapat 4 hal atau lebih, yaitu yang pertama, pelanggaran lalu lintas masih tinggi. Banyak yang menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman. Itu sungguh mengancam bahaya mereka atau pengendara. Yang kedua, ada pelanggaran yang sulit dikendalikan. Misalnya kendaraan menggunakan knalpot bising atau plat nomornya tidak jelas atau sengaja dilipat. Yang ketiga, budaya disiplin berlalu lintas belum merata. Nah, maka dari itu, ini akan membantu meningkatkan kedisiplinan pengendara di Indonesia. Yang keempat, transparansi penegakan belum optimal, yaitu potensi interaksi personal yang memunculkan penyimpangan. Selanjutnya, saya akan membahas pengertian dari ETLE, yaitu ETLE adalah Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas secara elektronik atau tilang elektronik yang menggunakan kamera pengawas untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Tujuan utama penggunaan Apple yang pertama, untuk mengetahui kondisi kedisiplinan dan kepatuhan pengendara saat ini. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh penerapan teknologi Apple dalam membantu menurunkan angka pelanggaran lalu lintas secara signifikan. Yang ketiga, untuk merumuskan strategi pengembangan teknologi seperti integrasi data dan AI yang diperlukan guna mengoptimalisasikan kinerja Apple. Manfaat teknologi Apple. Pertama, mengurangi pungli. Kedua, meningkatkan kepatuhan pengguna jalan. Ketiga, efisiensi waktu dan tenaga polisi. Keempat, menciptakan budaya tertib lalu lintas. Perbandingan ETL dengan tilang manual. Yang pertama, ETL tidak membutuhkan petugas sepenuhnya oleh sistem artificial intelligence. Sedangkan tilang manual dibutuhkan minimal 10 orang petugas setiap kegiatan penindakan. Nah, yang kedua, ETL dilakukan pada satu titik melalui kamera pengawas. Sedangkan tilang manual dilakukan pada satu titik di suatu tempat penindakan. Nah, yang ketiga, ETL tidak ada petugas yang diturunkan. Sedangkan tilang manual, petugas harus turun ke lapangan untuk tindak tindakan. Yang keempat, ETL mampu melakukan penindakan jarak 100 meter. Sedangkan tilang manual hanya mampu melakukan penindakan jarak 50 meter. Nah, yang kelima, ETL telah menggunakan kendaraan terekam kamera dan melakukan pelanggaran lalu lintas. Polisi akan mengirimkan surat konfirmasi. Nah, sedangkan tilang manual, setelah melakukan pelanggaran lalu lintas, polisi akan memberikan surat tilang secara langsung. Mekanisme ETL. Yang pertama, pengendara yang melanggar akan terekam kamera ETL. Nah, yang kedua, plat nomor kendaraan yang melanggar akan diverifikasi dengan data yang dimiliki oleh polisi. Nah, yang ketiga,
petugas akan mengirimkan surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan beserta bukti pelanggaran yang dilakukan. Nah, yang keempat, pemilik mengonfirmasi pelanggaran melalui website etelkorlantas.info atau konfirmasi dengan hadir ke posko Gasken Etel. Nah, yang kelima, pemilik kendaraan menerima kode pembayaran virtual melalui bank. Nah, yang keenam, dengan waktu pembayaran selama 7 hari, jika dilewatkan, STNK akan dilakukan blokir. Dampak positif ETOL. Yang pertama, kepatuhan pengendara meningkat. ETOL terbukti membuat pengendara lebih disiplin, terutama dalam hal berhenti di lampu merah, mematuhi marka jalan, serta memakai helm dan sabuk pengaman. 2. Penurunan kecelakaan di titik rawan. Data kepolisian menunjukkan turunnya kecelakaan di persimpangan ber-ETOL, khususnya yang disebabkan oleh penerobosan lampu merah. Ini menandakan meningkatnya keselamatan berlalu lintas. Yang ketiga, penegakan hukum lebih transparan. ETOL menghadirkan proses penindakan berbasis bukti visual sehingga lebih objektif, mengurangi konflik antar petugas dan pengendara, serta penutup peluang pungli. Yang keempat, meningkatkan penerimaan PNBP. Denda pelanggaran yang tercatat melalui ETOL berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara bukan pajak, yang dapat digunakan untuk program keselamatan dan peningkatan infrastruktur. Selain dampak positif dari pengaruh penerapan teknologi ETOL, ada juga dampak negatifnya. Pertama, beban ekonomi. Karena denda ETOL dinilai memberatkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, ditambah resiko pemblokiran STNK jika tidak segera dibayarkan. Kedua, banyak kasus salah tilang karena kendaraan sudah dijual akan tetapi belum dipindah tangankan secara resmi, sehingga pemilik lamalah yang terkena sanksi. Ketiga, pergeseran pelanggaran. Karena pengendara hanya patuh di area ber-ETOL, namun kembali melanggar di lokasi tanpa kamera atau displacement effect. Keempat, kekhawatiran privasi. Perekaman kamera non-stop akan menimbulkan pertanyaan tentang keamanan data dan potensi penyalahgunaan rekaman warga. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan solusi terhadap dampak negatif dari penerapan ETOL. Pertama, terkait beban ekonomi. Solusinya adalah menerapkan denda yang lebih proporsional, menyediakan opsi cicilan, meningkatkan edukasi kepada masyarakat, serta memberikan notifikasi preventif agar pelanggaran dapat dicegah sebelum terjadi. Yang kedua, potensi salah tilang. Upaya yang dilakukan yaitu otomatisasi balik nama, proses klarifikasi digital yang mudah, sosialisasi yang lebih luas, dan penegakan aturan yang konsisten. Yang ketiga, displacement effect. Bisa diatasi dengan memperluas titik ETOL, menggunakan ETOL mobile, memperbanyak edukasi keselamatan, dan memberikan reward bagi pengendara yang tertib. Dan yang terakhir, isu mengenai privasi. Solusi utamanya meliputi regulasi data yang kuat, audit berkala, penggunaan enkripsi, serta SOP pengelolaan data yang transparan. Dengan solusi-solusi ini, penerapan ETOL dapat berjalan lebih adil, akurat, dan tetap melindungi hak masyarakat.
Jadi, kesimpulannya, meskipun penerapan ETOL memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan ketertiban lalu lintas, berbagai tantangan tetap muncul selama implementasinya. Beban ekonomi bagi kelompok berpenghasilan rendah, ketidakadilan akibat status kepemilikan kendaraan yang belum diperbarui, serta kekhawatiran mengenai privasi menunjukkan bahwa sistem ini masih membutuhkan penyempurnaan. Namun, berbagai solusi yang tersedia seperti skema denda yang lebih adil, perbaikan sistem administrasi balik nama, perluasan jangkauan kamera, dan edukasi keselamatan, serta penguatan regulasi perlindungan data membuktikan bahwa permasalahan tersebut dapat diatasi melalui inovasi kebijakan dan penguatan tata kelola. Dengan implementasi yang tepat, ETOL tidak hanya berfungsi sebagai alat penegak hukum, tetapi juga mampu mendorong budaya berkendara yang lebih aman dan berkelanjutan secara sistematis. Di sini kami memiliki beberapa saran terkait dengan strategi pengembangan teknologi yang diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja ETOL. Ada beberapa. Yang pertama, peningkatan kualitas kamera dan sensor. Kedua, integrasi sistem data secara nasional. Ketiga, pengembangan algoritma AI untuk deteksi pelanggaran. Keempat, peningkatan keamanan sistem atau cyber security. Kelima, penyediaan dashboard manajemen lalu lintas yang lebih komprehensif. Keenam, pengembangan aplikasi layanan untuk masyarakat. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu perluasan cakupan titik kamera ETOL. Sekian video simulasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Alright.